Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Rahmat Wiradinata dengan NPM terakhir 550 berperan sebagai ayah. Saya Nadila Salvanindia Putri dengan 3 digit NPM terakhir 575 berperan sebagai ibu guru. Saya Stridia Zahra dengan NPM 548, saya berperan sebagai guru BK. saya Wiwin Kurniasi dengan 3 digit NPM belakang 582 berperan sebagai Wina. Saya Nisa Nurfitriani dengan NPM 3 digit terakhir 567 berperan sebagai Ibu Wina. Saya Salinas Aulia 3 digit terakhir NPM 588. Saya berperan sebagai Sasa. Saya Hairul Nisa dengan 3 digit NPM belakang 540 berperan sebagai psikolog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai belajarnya, kita absen terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Sasa, Hadir Ibu. Astrid, Hadir Ibu. Nisa, Hadir Ibu. Wina. Wina nggak hadir Bu. Wina tidak hadir. Wina sudah 5 hari tidak masuk. Ada yang tahu kabarnya? Tidak ada Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan belajarnya ya. Assalamualaikum Bu, saya ingin ketemu Ibu Dila. Saya mau berbicara mengenai Wina akhir-akhir ini, Bu. Oh, emang ada apa ya? Akhir-akhir ini dia jarang masuk sekolah, Bu. Sudah 5 hari juga dia nggak ada kabar. Terakhir, dia masuk sekolah seperti orang yang memiliki masalah, murung, bengong, tidak mau berinteraksi sama teman-teman yang lain. Ditanya kenapa, dia nggak mau jawab. Saya khawatir, Bu, sama Wina. Oh, ternyata seperti itu. Mungkin memang Wina sedang memiliki masalah, tapi kita memang belum bisa pastikan ya. Oke, terima kasih Sasa atas informasinya. Nanti akan Ibu pikirkan lagi nanti ke depannya bagaimana. Semoga Wina akan segera cepat ceria seperti biasanya ya. Ya Ibu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Sedang sibuk gak Bu? Enggak kok, kebetulan saya lagi renggang. Soalnya saya ingin berbicara soal salah satu siswa saya. Oh boleh, silakan. Ayo Bu, duduk dulu di sini. Ya, terima kasih. Jadi gimana Bu, ada permasalahan apa ini? Jadi gini Bu, Wina salah satu murid saya, dia sudah 5 hari ini tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar juga. Dan tadi teman sekelasnya datang ke saya dan menceritakan kalau laki-laki ini dia terlihat murung dan menjauh dari teman-temannya. Saya lihat juga dari nilai dia turun drastis daripada semester sebelumnya. Saya khawatir bila mana dia sedang ada masalah. Jadi mungkin karena Ibu lebih paham apa yang harus kita ambil, saya rasa Wina membutuhkan konseling kepada Bu Zahra agar ia bisa menceritakan bagaimana kondisinya. Oke, kalau dari cerita Ibu ya, Wina udah gak masuk 5 hari, kemudian dia juga sering murung di kelas. Kemungkinan besar dia ada permasalahan yang dia tuh nggak bisa ceritain kemana-mana. Nah, alangkah baiknya kita menemui orang tuanya dulu untuk memastikan kondisi dia di rumah seperti apa. Apakah Ibu udah menghubungi orang tuanya? Nanti akan saya kabarkan orang tuanya. Jika ada kabar dari orang tuanya akan saya hubungi kembali kepada Bu Zahra. Oke, iya Bu. Berarti alangkah baiknya kita menghubungi orang tuanya dulu ya. Nanti orang tuanya diminta untuk ke sekolah, kemudian nanti Wina juga akan konseling dengan saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, tolong beli minum. Iya. Ditaruh di sini ya. Ya, langsung aja. Wah, ada gurunya Wina nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apakah ini dengan orang tua Wina? Iya benar, saya orang tuanya Wina. Ada apa ya, Bu? Jadi ini Bu, saya wali kelas pendidikan. Ini menanyakan kabar Wina karena sudah 5 hari tidak mau ke sekolah dan tidak ada kabar juga. Kalau mau telepon saya, Bu. Astagfirullah. Yang benar Bu, Wina setiap hari ke sekolah Bu. Hari ini aja Wina izin ke saya untuk berangkat sekolah. Taruh. Kamu dari mana seharian? Aku sekolah ya. Nggak usah bohong. Aku sekolah. Nggak usah bohong sama orang tua. Ini yang nganterin aku ke sekolah. Ya bisa aja kamu sampai gerbang sekolah langsung keluyuran kemana-mana. Aku sekolah. Nggak usah bohong sama orang tua. Ada apa ini ribut-ribut di depan? Sabar dulu Pak, ngomongnya pelan-pelan. Jujur sama Ibu, tadi Ibu dapet info dari guru kamu. Katanya kamu 5 hari nggak ke sekolah, kamu pergi kemana? Tuh, nggak bisa jawab kan dia, Bu? Udah berani bohong dia, Bu. Udah nakal sekarang dia. Mau jadi apaan gedenya? Gini nih kalau nyusahin terus. Stop, gak gini caranya. Besok kita ke sekolah ya, Ibu dipanggil guru kamu juga ikut karena kamu dipanggil guru BK. Ayo kita hadapi semuanya bareng-bareng. Iya Bu. Ya udah, kamu sekarang istirahat dulu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu, silakan. Terima kasih Bu. Salam terus Bu. Terima kasih. Jadi bagaimana keadaan Wina, Bu? Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Ibu untuk kejadian ini. Saya juga tidak menyangka dia akan seperti ini karena sebenarnya Perkenalan dulu ya, perkenalkan saya Ibu Zahra, selaku guru BK di sekolah ini. Sebelumnya, nama kamu siapa? Nama saya Wina Bu. Oh Wina, kamu anak muridnya Bu Dila ya? Gimana Wina kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah. Wina kesini sama siapa? Sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua saya Bu. Oh, dan di antara orang tua ya? Oke, jadi sebelumnya Ibu ini udah dapat cerita dari Bu Dila bahwa kamu udah nggak masuk nih selama 5 hari. Kemudian kamu juga ketika masuk kelihatannya itu sering murung di kelas. Kamu ada apa Wina? Kamu bersedia nggak cerita ke Ibu? Kamu tenang aja ya, Ibu di sini sebagai guru BK menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut kalau Ibu mau ceritanya kemana-mana karena sudah dipastikan Ibu akan merahasiakan cerita kamu. Gimana Wina, kamu bersedia? Sebenarnya Bu, saya di rumah lagi ada masalah. Ayah saya tuh selalu nuntut saya Bu buat jadi yang terbaik di sekolah. Kadang saya jadi tertekan gitu Bu. Ya, kalau misalkan saya nggak ikutin apa yang dia mau, saya bisa dimarahin Bu. Ayah saya cukup temperamen. Bahkan kalau misalkan ayah saya lagi marah gitu, ibu saya jadi kena. Ya, terkait permasalahan ini kamu udah pernah ceritakan belum ke ibu kamu? Saya belum pernah cerita ke siapa-siapa Bu. Saya belum ada tempat buat cerita. Saya juga bingung mau cerita ke siapa. Karena kalau saya cerita, nanti ibu saya kenapa-napa Bu. Tapi maaf Wina, kamu kelihatan kesakitan, tangannya kenapa? Dari tadi kamu pegangin tangan mulu. Enggak apa-apa Bu, ini cuma luka biasa aja. Udah diobatin? Belum Bu. Boleh Bu lihat? Coba jujur sama ibu, kamu kenapa? Saya bingung Bu. Soalnya kalau misalkan dia kayak gini,
saya nggak bisa ngampiasin ke siapa-siapa, jadinya ya rasa sakitnya jadi teralihkan Bu. Ibu paham banget sama apa yang kamu rasain karena tertekan dari orang tua. Tapi tindakan kamu untuk menyakiti diri kamu sendiri itu bahaya, Wina. Kalau kamu bakal terus-terusan kayak gitu. Ibu mau coba ngobrol sama orang tua kamu ya setelah ini, boleh? Tapi nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa, nanti ibu yang akan menyampaikan ke orang tua kamu. Kamu tenang aja ya. Oke, berarti ini sudah dengan Bapak dan Ibunya Wina ya? Ya. Benar Ibu. Oke, gimana Bapak dan Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya. Jadi tadi saya udah coba ngobrol nih sama Wina terkait permasalahannya, kenapa dia nggak masuk gitu. Dan saya juga udah mengetahui alasan dia nggak masuk selama 5 hari itu dan kenapa dia sering kelas. Nah, namun dari permasalahan itu ternyata itu sudah bukan ranah BK lagi Bapak Ibu. Jadi saya menyarankan untuk masalah ini dialihtangankan ke psikolog. Kenapa? Karena kesehatan mental Wina itu sudah terganggu dan dia juga sudah menyakiti dirinya sendiri. Jadi saya mohon untuk ketersediaan Bapak dan Ibu membawa Wina ke psikolog. Apakah Bapak dan Ibu? Sebelumnya saya juga kaget Bu mengenai kondisi Vina. Saya juga tidak menyangka akan seperti ini. Sampai-sampai Vina menyakiti dirinya sendiri. Saya setuju kok Bu untuk Wina dialihkan ke psikolog, ya kan Pak? Ya sih, saya juga merasa saya ngasih tuntutan yang cukup banyak ke Wina gitu. Jadi saya merasa kasihan juga sama dia. Dan saya setuju dengan saran. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu udah setuju bahwa Wina untuk dibawa ke psikolog, saya sarankan dalam waktu dekat ini ya Pak, Bu, karena takutnya kalau misalnya makin lama, takutnya dia makin parah, karena kan udah di tahap nyakitin diri sendiri ya. Nah, Bapak dan Ibu juga nggak perlu khawatir karena saya sebagai guru BK dan pihak sekolah tentunya akan mengawasi Wina. Kita akan mengawasi perkembangan Wina selama di psikolog tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya untuk anak saya. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah peduli dan menjaga anak saya. Iya, sama-sama betul dan tanggung saya sebagai yang keras. Semoga setelah pertemuan ini semuanya sudah dengan baik saja ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ayo Wina, kita pulang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Coba lihat kawan. Wina, setelah ayah sama ibu ngobrol sama Bu Sarah, kayak kamu perlu ke psikolog deh buat penanganan lebih lanjut. Iya, Ibu rasa juga seperti Ibu. Ibu sudah mencari-cari psikolog terdekat di sini. Ibu juga udah mendaftarkan. Yuk besok kita pergi ke sana bareng-bareng. Ini kemana? Duduk di situ aja. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Ini dengan Bu Anissa yang menghubungi saya ya? Iya betul Ibu. Mungkin yang ingin berkonsultasi. Iya Ibu, ini anak saya yang akan berkonsultasi sama Ibu. Oke, mungkin nanti anaknya saya bawa ke ruangan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa tunggu di sini aja. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan nama kamu siapa? Nama saya Wina Bu. Oke, Wina. Berarti saya panggil kamu Wina aja ya. Oke, sebelumnya Wina di sini tenang aja ya, karena di sini ibu pasti akan menjaga kerahasiaan kamu dalam konsultasi. Jadi kamu boleh cerita apa aja. Jadi jangan takut untuk
ibu nanti akan menilai atau kamu nanti akan dihakimi. Tidak ya, nanti kamu akan cerita seterbuka mungkin, jadi jangan ada yang tutupin. Jadi ibu mau tanya pertama kali, perasaan kamu akhir-akhir ini? Sebelumnya sih saya merasa sangat sendirian ya Bu. Saya sendiri karena saya selalu mendam masalah saya sendiri. Tapi akhir-akhir ini saya merasa lega Bu, karena saya sudah dan jujur sama orang tua saya juga udah cerita ke guru BK, jadi sedikit juga. Oke, berarti kamu sudah mulai terbuka ya, sudah mulai cerita dengan sekeliling kamu. Oke, ibu dengar kamu sempat merasa tertekan di rumah. Apakah boleh diceritakan perasaannya? Iya Bu, saya sering merasa tertekan. Perasaan saya juga sedih karena apa yang saya lakukan tuh selalu salah di mata ayah saya. Saya selalu dituntut jadi yang terbaik. Padahal saya juga udah ngakuin Bu, tapi kalau misalkan saya nggak nyampe, ayah saya selalu marahin saya. Oke, berarti kamu merasa selalu ditekan dan selalu merasa harus selalu sempurna di mata ayah kamu ya. Oke, kalau kamu sedang dalam keadaan seperti itu, apa yang biasanya kamu lakuin? Saya akhir-akhir ini sering menyendiri Bu. Cuma kadang kalau emang saya udah kalut, ya saya juga nyakitin diri saya sendiri Bu. Tapi kayak ya ujung-ujungnya saya juga nyesel ngelakuin itu. Oke, berarti kamu terkadang suka menyendiri ya. Dan ibu tahu kamu sudah mau untuk mulai membuka diri kamu, tapi dengan melukai diri kamu itu bukan salah satu hal yang harus dilakukan. Kamu bisa melakukan seperti hal-hal lain yang bisa kamu seperti mungkin menulis atau mungkin menggambar atau dengan kesukaan kamu lainnya. Oke, setelah ini ibu rasa dengan menyakiti diri kamu itu bukan salah satu jalan keluar. Ibu tahu kamu ingin berubah, tapi mungkin bisa dilakukan pelan-pelan sehabis ini setelah berkonsultasi sama ibu. Jadi kamu bisa menceritakan ke lingkungan kamu, ke orang-orang yang kamu percaya. Jadi kamu gak sendirian ya. Iya Bu, saya juga mau coba untuk berkomunikasi sama orang tua saya, termasuk ayah saya. Karena saya juga pengen ayah saya ngerti saya Bu. Oke, ibu sangat bangga kamu ingin berubah jauh lebih baik dengan tidak menyakiti diri kamu. Dan kedepannya ibu harapkan juga nanti mungkin kalau kamu membutuhkan konsultasi lagi, kamu bisa datang ke sini. Kamu mungkin sebelumnya kamu bisa cerita sama ibu kamu atau teman-teman kamu, jadi kamu gak merasa sendiri. Dan ibu udah sangat bangga sama kamu. Kamu sudah berani cerita di sini, dan kedepannya kita pasti bisa lewatin ini bareng-bareng ya. Oke, nanti setelah ini bisa berkomunikasi dengan orang tua kamu untuk baiknya seperti apa. Oke, terima kasih ya sudah bercerita sama ibu. Ya Bu, saya juga berterima kasih ya Bu sudah mendengarkan saya. Sama-sama. Saya Rahmat Wiradinata dengan NPM terakhir 550. Sebagai apa? Oh, sebagai. Moal balik. Ngomongnya pelan-pelan. Ini udah. Ini cakepnya. Sorry guys. Aduh, itu panjang banget ya. Sorry, straight ya Allah. Nggak usah bohong. Oh, kan tadi ayah yang menjemput. Ayah yang mana? Wah, ini emaknya nih. Wah, yang bermasalah. Guys, akhirnya kita udah selesai guys. Yeah.